Shalom, apa kabar? Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 15 November 2020, GBI Cahaya Mulia 2 akan ibadah online. Mari kita yel-yel menyemangati diri kita sendiri. Saya antusias, saya excellent, saya semangat. Haleluya, amin. Mari juga kita akan berdoa sebelum mendengar sebagian firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami ucap syukur pada hari yang bahagia ini kami bisa ketemu kembali dan mendengar sebagian firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga kami mengerti kebenaran firman Tuhan dan kami diselamatkan. Terpujilah nama Tuhan, sempurnakan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pada hari ini kita akan membahas tema keselamatan ya. Nah, keselamatan ya. Jadi ini penting sekali kita sebagai hamba Tuhan, orang-orang percaya, kita harus terus-menerus mendengar firman Tuhan mengenai keselamatan. Karena ini inti dari keseluruhannya, bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan mau menyelamatkan kita, dan apa yang harus kita lakukan, kita mengerti jalan ceritanya dan gimana supaya bisa selamat, dan kita juga perlu menyampaikan keselamatan ini kepada orang-orang sehingga semua diselamatkan, karena Tuhan menghendaki semua diselamatkan. Amin. Nah, mari kita lihat mengenai keselamatan ya. Keselamatan ya, kita bahas hari ini ya, bukan mengenai keselamatan mengenai misalnya ada kita terluput dari kecelakaan, itu kita selamat ya, itu juga benar, itu namanya keselamatan ya. Kita selamat dari hal mara bahaya ya. Jadi dan yang lainnya ya, kita diluputkan, misalnya tenggelam, tapi kita ada penolong, penyelamat ya, penyelam menyelamatkan kita, itu kita selamat, dan yang lain-lainnya ya, itu mengenai keselamatan. Tapi pada hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan roh jiwa kita. Selamat, kita berasal dari surga dan kita kembali kepada surga ya. Dan jadi roh jiwa kita diselamatkan kembali ke Allah Bapa di surga, dan tubuh kita menjadi debu ya. Kita bisa baca di Lukas 16 kenapa bisa dikatakan roh dan jiwa ya. Baik ya, kita akan lihat temanya keselamatan. Keselamatan adalah keadaan diselamatkan atau dilindungi dari bahaya, ataupun keadaan diselamatkan atau dilepaskan dari situasi yang mengerikan ya, itu. Nah, ayat masnya kita ambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 30. Kisah Para Rasul 16 ayat 30. Apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Supaya kita selamat, apa saja hal-hal yang harus kita ketahui, harus kita pelajari, dan harus kita bertindak, kita lakukan dengan benar sehingga kita diselamatkan. Dan siapa yang menyelamatkan? Ya, kita akan membahas ke satu, Allah sebagai juru selamat manusia. Allah sebagai juru selamat manusia. Kedua, orang yang tidak diselamatkan. Orang yang tidak diselamatkan. Ketiga, langkah-langkah orang yang untuk diselamatkan ya. Nah, kita sudah persiapkan hal-hal ini yang akan dibahas. Yang paling penting dari kita adalah percaya saja. Ayat firman Tuhan yang tertulis ya, yang kita baca, kita percaya ya, kita yakin bahwa itu perkataan Allah dan kita diselamatkan. Ya, kita tidak usah perbedaan pendapat mengenai apa yang tertulis, tetapi yang paling penting adalah kita percaya dan kita diselamatkan ya, itu lebih dari segala-galanya. Jadi kita itu yang harus diprioritaskan ya.
Ya, baik, kita langsung masuk. Yang pertama, Allah sebagai juru selamat manusia. Allah sebagai juru selamat manusia, ya, di perjanjian baru menunjukkan keselamatan dari kematian kekal dan memberi hidup kekal kepada seseorang, ya. Misalnya kita lihat di Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Jadi manusia sudah jatuh dalam dosa, tidak taat firman Tuhan, diusir dari Taman Eden, dan dikasih perjanjian lama. Tuhan, manusia tidak bisa lakukan dengan benar, dengan taat, dengan setia, gagal. Sehingga Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia menebus dosa kita karena kasih anugerah dari Tuhan yang begitu besar. Teruskan, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya. Anaknya yang tunggal ialah Tuhan Yesus Kristus, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi percaya, ya, percaya tidak binasa. Jadi kita dulu orang berdosa, ya, dan jauh dari Tuhan, ya, dan Tuhan pulihkan melalui perantaranya adalah Tuhan Yesus Kristus, melainkan beroleh hidup yang kekal, ya. Jadi hidup yang kekal, tidak binasa. Amin. Jadi itu melalui Tuhan Yesus Kristus kita diselamatkan. Baik, kita lanjutkan, lihat berapa ayat, ya, supaya lebih yakin dan percaya apa yang tertulis dan kita bahas firman Tuhan. Roma 5 ayat 9. Roma 5 ayat 9 katakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Jadi darah Tuhan Yesus Kristus, dan Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita, ya. Jadi dengan darah Tuhan Yesus Kristus kita dibenarkan. Kita, hubungan kita dengan Allah Bapa dipulihkan. Amin. Kita jadi imamat rajani, kita jadi anaknya, umatnya yang kekasihnya, yang dikasihi Tuhan. Amin. Kita dibenarkan. Amin. Selanjutnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ya, ini kalimat luar biasa. Kita pasti akan diselamatkan, ya, dari murka Allah, ya. Jadi murka Allah adalah kebinasaan, tetapi kita pasti diselamatkan, ya. Nah, saya sering sampaikan kepada orang atau kepada jemaat, ya, kita jangan kata-kata yang negatif atau kata yang, pakailah kata-kata yang positif. Misalnya contoh, kalau ada orang saudara yang mau pergi ke luar kota, kita jangan bilang semoga selamat di perjalanan. Kita ubah, kita bilang, ya, selamat jalan. Itu jauh lebih baik. Amin. Karena ada kepastian, ya. Jadi kita kalimatnya pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Nah, itu luar biasa, ya. Jadi tadi apa? Percaya kepadanya akan hidup kekal, ya, dan kita dibenarkan, kita pasti diselamatkan. Dan selanjutnya Ibrani 7 ayat 25. Ibrani 7 ayat 25, karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Amin. Ya, pasti, ya, Tuhan sanggup, ya, menyelamatkan kita dengan sempurna, ya, tidak setengah-setengah, dengan sempurna, ya. Semua orang yang oleh Dia datang kepadanya. Jadi syaratnya adalah kita harus datang kepada Tuhan. Amin. Ya, jadi kita harus datang kepada Allah. Nah, itu diselamatkan. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi perantara manusia, ya. Jadi Tuhan Yesus Kristus, ya, jadi perantara manusia dan Allah Bapa di surga, sehingga kita dilayakan, dipulihkan hubungannya sehingga baik kembali, ya. Jadi kalau kita bahas mengenai tadi, ya, mengenai keselamatan, kalau bahasa Yunaninya adalah soteria, ya, soteria, ya. Jadi, nah,
baik, kita lihat yang lain bahwa kita diselamatkan ya karena kita telah berbuat dosa, karena satu orang Adam ya, dan selanjutnya Hawa dan yang lain, khususnya mengenai satu orang itu ialah yang kita bahas adalah kita cerita mengenai Adam jatuh dalam dosa sehingga kita otomatis jatuh dalam dosa. Kenapa demikian? Ya aturannya demikian, firman Tuhan apa yang tertulis demikian ya, tetapi oleh satu oknum ya Tuhan Yesus Kristus kita diselamatkan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Nah, hukuman atau kita jauh dari Tuhan akhirnya dipulihkan ya. Tabit suci setelah terbelah di dua kita dilayakkan. Amin. Nah, jadi kita diselamatkan. Marilah kita jangan khawatir, jangan takut, kerjakanlah keselamatan itu. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah lakukan 2000 tahun yang lalu, mati di kayu salib menebus dosa kita dengan darah yang mahal. Amin. Ya. Nah, kita sekarang sudah dilepaskan dari murka Allah. Lalu kita akan belajar apa saja nanti ya harus kita lakukan sehingga kita tidak kena murka Allah lagi. Sudah dibereskan semua oleh Tuhan Yesus Kristus. Tinggal kita melangkah, lakukan bagian kita ya. Amin. Nah, jadi kita peduli kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada orang-orang, dan kita belajar dapat sesuatu kita sampaikan sehingga seisi keluarga diselamatkan. Amin. Nah, kita juga akan melihat penghakiman Tuhan, bagaimana kita bisa dilepaskan oleh itu semua ya. Dan kita tahu yang Tuhan sudah kerjakan semua, dan ke depan karena kita masih hidup ya, kita masih banyak perbuatan-perbuatan kita mungkin yang salah, yang berdosa, melawan hukum Allah ya, dan apa saja yang harus kita lakukan. Kalau sudah kita baca firman Tuhan, oh ada berapa hal, tindakan-tindakan yang harus kita lakukan. Nanti kita akan belajar ya. Baik. Ya, kita lihat, percaya bahwa dunia ini yang begitu luas ya, firman Tuhan, janji Tuhan ya, dari seluruh dunia akan mendengar beritaan Injil ya. Begitu canggihnya sekarang ya, dengan teknologi yang luar biasa ya, kita bisa mengirim berita menyelamatkan jiwa-jiwa yang melalui TV, internet dan yang lainnya ya. Begitu cepat ya kita bisa menyampaikan sesuatu dengan mudah zaman sekarang. Mari kita lakukanlah taat ya, sehingga tugas yang Tuhan berikan kepada kita bisa sampaikan kepada orang-orang, jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan ya. Semua manusia perlu diselamatkan. Amin. 1 Timotius 1 ayat 15, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa ya. Jadi dia datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Amin. Dosa adalah melanggar hukum Allah ya. Dan ya itu yang melawan Allah ya. Jadi peraturan-peraturan kita langgar, itu dosa ya. Nah, jadi keselamatan itu penting sekali ya. Di dunia ini hanya sementara ya, dan nanti di surga kekal ya. Jadi kita jangka panjang sekali, luar biasa. Di dunia hanya sementara ya, katanya 80 tahun kalau kita kuat ya. Kalau waktu zaman dulu wah 120 tahun bahkan ribuan tahun ya. Wah hebat sekali umurnya ya. Nah, tentang mengenai ya, kita berdoalah untuk keselamatan kita kalau selalu diingatkan ya, kalau kita khususnya ke yang meninggal ya, kita selalu mendengar ya, waduh, juga orang-orang begitu lihat
orang meninggal, bertanya-tanya nanti orang ini kemana, diselamatkan atau tidak. Dan demikian juga bertanya kepada diri sendiri, apakah saya pasti diselamatkan? Nanti kita duduk dengan memerintah bersama Tuhan Yesus Kristus. Nah, ya, jadi selalu ada pilihan atau apa yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan, apakah kita menuju surga atau neraka, ya. Begitu kalau di tempat kematian kita selalu merenungkan itu, dan khotbah disampaikan oleh hamba Tuhan juga antara lain mengenai keselamatan yang disampaikan, ya. Jadi kita penting sekali selamat, ya. Kita dengar firman Tuhan, ya, mengenai Lukas ya, Lazarus dengan orang kaya, ya, mengenai Lukas 16 ayat 28 dan cerita sekitar di sana mengenai, ya, orang kaya itu di tempat penantian yang sangat panas, yang tidak enak. Dia ingat kepada saudara-saudaranya, 5 saudaranya, untuk dia minta untuk disampaikan bahwa di tempat ini tidak enak, ya, bahwa mereka harus takut akan Tuhan supaya diselamatkan, intinya gitu, ya. Jadi itu, ya, jadi keselamatan itu penting sekali, ya. Jadi nah, yang tadi yang seperti pertama saya sampaikan, kenapa di Lukas 16 itu kita bisa tahu di ayat-ayat itu bahwa orang kaya itu masih bisa merasa, ya, bisa pikir, ya. Jadi roh jiwanya, ya, itu ada roh dan jiwanya, ya. Nah, roh jiwa itu yang penting, ya, kita supaya diselamatkan, tidak binasa, ya. Jadi kalau di neraka panas, ulap, makan terus, api terus membakar, meleleh, demikian lagi, terus lagi, bentuk lagi, bakar lagi, meleleh lagi, dan sakitnya luar biasa, ya. Dan waktu itu tidak bisa lagi minta ampun, Tuhan tolong saya, keluarkan saya di tempat itu. Firman Tuhan sudah tidak bisa, sudah terlambat, ya. Jadi mulai saat inilah marilah kita taati, belajar firman dan lakukan dengan benar dan baik, amin, sehingga kita diselamatkan. Oke. Nah, kita harus tahu Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita dengan darah yang mahal, ya. Kita harus menghargai itu dan kita harus percaya sehingga kita mau bertobat dan diselamatkan, ya. Jadi api yang menghanguskan itu, yang api neraka itu yang harus kita mulailah, ya, berjaga-jaga, ya, jangan lalai, lakukan bagian kita, amin. Tidak jemu-jemu, ya, terus menerus sehingga kita pasti diselamatkan, amin. Nah, dimana kita juga firman Tuhan mengatakan, ya, di Yohanes 3 ayat 7, kita dilahirkan baru, ya, kita diselamatkan, amin. Jadi kelakuan yang lama, ya, dosa, kejahatan, apapun macam-macam yang negatif ditinggalkan, mati bersama Tuhan Yesus, bangkit bersama Tuhan Yesus. Kita adalah ciptaan baru, amin. Ya, marilah kita selalu menguji diri kita sendiri, amin. Apakah kita sudah di rel yang Tuhan, udah benar sehingga Tuhan berkenan kepada kita, atau kita menyimpang, ya. Marilah kita selalu fokus kepada Kristus dengan segenap hati, amin, sehingga kita diselamatkan. Itu terus menerus kita berseru kepada Tuhan, kita terus berdoa, Tuhan selamatkan kita, amin. Nah, baik, tadi itu mengenai keselamatan, ya. Nah, kita Allah yang sebagai juru selamat manusia. Nah, yang kedua, orang yang tidak diselamatkan, ya. Siapa saja orang yang tidak diselamatkan, ya. Nah,
Baik, ya kita tetap fokus dengan firman Tuhan. Beda pendapat, penafsiran jangan jadi masalah. Penting kita fokus, kita percaya, kita diselamatkan. Amin. Ya, kita lihat kita lihat ya, kalau firman Tuhan mengatakan ya di Markus 16 ayat 16, ia yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi ia yang tidak percaya akan dikutuk ya. Ya, jadi keselamatan hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, kita lihat di Markus 7 ayat 21 23. Nah, ini penting sekali, saya pikir perlu sekali untuk kita baca dengan benar dan dengan teliti ya. Kita lihat apa yang dikatakan Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi berarti melakukan firman Tuhan. Amin. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kenapa tidak diselamatkan? Waktu yang terakhir dikatakan ini ya, pada waktu itu akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, karena sekalian pembuat kejahatan ya. Jadi berbuat kejahatan ternyata tidak diselamatkan. Amin. Jadi yang kita ulang lagi ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Amin. Nah, ini yang salah satu ya yang ditulis saya nomor 1 ya. Jadi jangan berbuat kejahatan, tetapi harus melakukan perintah dari Tuhan ya. Tuhan sungguh luar biasa, telah memberi Alkitab untuk kita pelajari, pedoman hidup, dan kita lakukan. Amin. Dengan benar dan baik. Amin. Nah, yang selanjutnya kita lihat yang kedua, Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Jadi bukan hanya kata-kata yang benar, bagus, tetapi kelakuannya tidak benar, tidak baik ya. Ya, berbuat kejahatan ya, tidak masuk dalam keselamatan itu ya. Nah, ya oke, itu yang kedua. Yang ketiga, Lukas 13 ayat 3. Lukas 13 ayat 3, tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa, atau dengan cara demikian. Jadi harus bertobat ya, kalau tidak bertobat jadi binasa. Ya, selanjutnya keempat, 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. 1 Korintus 6 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang yang mabuk, kikir, mabuk, fitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, ini tidak masuk ke kerajaan Allah,
Jadi bertobatlah, intinya kan sederhana ya. Kalau engkau lakukan itu, minta ampun kepada Tuhan, bertobatlah. Amin. Yang kelima, Matius 12 ayat 31. Matius 12 ayat 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, selama dosa dan hujatan manusia akan diampuni, tapi hujatan terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jadi menghujat Roh Kudus ya, menentang Roh Kudus ya, kalau tidak bertobat ya, tidak minta ampun ya, tidak akan diampuni sampai di dunia yang akan datang juga. Yang terakhir, keenam, Matius 25 ayat 1 sampai 13 ya, mengenai gadis yang bijak dan gadis-gadis yang bodoh. Mengenai mereka ya, yang bodoh tidak mempersiapkan minyak ya, dan yang bijak bilang pergilah membeli. Sering orang pikir apa ya arti makna dari cerita ini ya, dimana membeli, artinya membeli itu bukan secara itu membeli di pasar atau di warung ya, bukan. Maksudnya membeli adalah, maknanya adalah bayar harga. Kita harus bayar harga ya, sehingga apa bayar harga ya, nanti kita akan lihat beberapa hal yang harus kita lakukan ya. Intinya taat pada firman Tuhan, lakukan firman Tuhan dengan benar dan setia, itu bayar harga ya. Bisa orang menceritakan bahwa minyak itu Roh Kudus ya, bebas-bebas penafsiran ya. Jadi penuh Roh Kudus, penuh urapan ya, itu bagus, baik, amin, sehingga diselamatkan. Kita harus berjaga-jaga, oke? Dan karena waktu, kita masuk ketiga, langkah orang untuk diselamatkan ya. Langkah orang untuk diselamatkan ya. Mari kita lihat di Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kisah ya. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Jadi hanya keselamatan oleh Tuhan Yesus Kristus. Di Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 14 ayat 6, Kristus sudah menegaskan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi haruslah percaya bahwa Tuhan Yesus juru selamat. Amin. Nah, kita dengan cepat karena waktu ya, Yohanes 3 ayat 16, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah itu ya, jadi harus kita percaya kepada Dia dengan luar biasa ya. Jadi jangan bimbang, jangan ragu ya, pasti diselamatkan. Amin. Oke, kita harus mempunyai karakter Kristus, teladan Kristus kita lakukan. Baik, karena waktu kita dengan cepat. Nah, kita jadi kita pertama adalah percaya kepada Tuhan Yesus, kedua beriman kepada Tuhan Yesus, ketiga bertobat, keempat lahir baru ya, dimana beriman, percaya, dengan ucapkan, diselamatkan. Amin. Ya udah, selanjutnya dibaptis. Keenam, tetap pada pokok anggur. Amin, adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi selanjutnya adalah membaca firman Tuhan ya, berdoa, merenungkan firman siang dan malam, memuji memuliakan Tuhan, lakukanlah firman dengan benar ya, hiduplah kudus ya, jangan jemu-jemu sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Mari kita berdoa ya. Sebelum berdoa, tadi kita sudah belajar keselamatan di Kisah Para Rasul 16 ayat 30. Apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Kesatu, Allah sebagai juru selamat manusia. Kedua, orang yang tidak diselamatkan. Ketiga, langkah-langkah orang untuk diselamatkan. Mari kita akan tutup dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dengan firman Tuhan.
Diberkatilah usaha kami, diberkatilah anak cucu kami, diberkati lumbung kami. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.